Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah sistem informasi project ya, terkait dengan pembuatan eh, project akhir ya. Jadi untuk kali ini kita akan bikin terkait dengan proposal rencana project. Kalau yang kemarin untuk UTS itu kan bikin terkait dengan rencana daripada projectnya, objeknya apa, terus kemudian di mana, dan lain sebagainya. Terus kalau sekarang kita bahas terkait dengan analisis perhitungan biaya, di mana nanti dalam proposal nanti kita kan mau melakukan kelayakan ya. Jadi kelayakan paling akhir adalah kelayakan ekonomis sebelum kita melihat apakah benar-benar itu project bisa dilaksanakan atau tidak, atau harus ditunda, atau dibatalkan. Oke, jadi bentukannya adalah ini adalah contoh yang bisa Ibu berikan. Terus kemudian Anda bisa mengikuti apa yang telah Ibu berikan di sini. Ya, jadi bisa dilihat covernya di sini ada latar belakang. Di latar belakang saya minta tolong untuk dimasukkan sebuah perusahaan. Jadi perusahaan yang dimasukkan boleh apa aja, ya. Boleh apa aja perusahaannya. Terus kemudian kalau di sini contohnya PT Awet Narmada Awet Muda, di mana Anda harus menjelaskan terkait dengan perusahaan apa sih yang sebenarnya yang akan menjalankan proyek ini, ya. Terus kemudian eh, eh, dijelaskan, terus kemudian selanjutnya mungkin bisa ditambahkan terkait dengan produk-produknya apa aja. Terus yang selanjutnya adalah latar belakang kenapa harus diadakannya project. Berencana apa, berencanakan apa, terus kemudian mau mengembangkan apa, bentuknya seperti apa. Ya, jadi bentukannya sistem yang akan dibuat adalah sistem informasi perusahaan yang akan membantu dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, evaluasi, serta pengambilan keputusan. Bisa dijelasin di sini. Ya, oke. Terus kemudian di sini Anda harus menjelaskan terkait dengan ini ya, terkait dengan kegiatan seperti ini yang kemarin udah dikerjakan satu-satu. Kan ini sudah ada kegiatan, ada effort, ada precedence. Oke. Terus kemudian selanjutnya di bawah sini kan kemarin sudah ibu minta untuk bikin part ya. PRT berarti di sini dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa total kegiatan harian daripada si proyek dikerjakan dalam 1.104 hari atau 3 tahun 2 bulan atau 3 tahun 2 bulan dan 3 hari. Dari tabel 1 dapat disimpulkan, kan tabel yang di atas tadi ya, bahwa pelaksanaannya selama 3 tahun 2 bulan 3 hari. Nah, setelah dijalankan jaringan part ya, PERT atau jalur kritis ya. Setelah dilaksanakan penjaringan terkait dengan kegiatan, maka harus dijelaskan berapa sebenarnya pelaksanaan yang bisa dilakukan secara secara efektif ya, secara kegiatan efektifnya berapa. Terus kemudian dijelaskan berapa tahun, berapa bulan dan berapa hari atau sebanyak berapa hari. Perhitungan tersebut didapatkan dari jaringan part ya pada gambar 3. Silahkan dimasukin pada gambar bagian sini, bagian 3. Selanjutnya adalah Anda harus menjelaskan terkait jumlah maksimal tim yang dibutuhkan. Kalau di sini kan dijelasin ya di atas ada berapa project manager yang dibutuhkan, ada berapa analis sistem, ada berapa programmer, ada berapa tester, dokumentator, terus kemudian trainer, kemudian akuntan. Kalau mau menambahkan desainer juga boleh, kemudian mau menambahkan bagian-bagian lain, misalkan tambahan-tambahan juga boleh, ya. Dalam artian seperti itu. Misalkan kalau di sini kan yang melakukan desain adalah analis sistem, di mana kalau yang pernah Ibu ajarkan itu ada desainer. Kalau memang ada desainer boleh, berarti nanti nambah personil. Cuman dalam artian ini kan 16 personil yang dibutuhkan dalam tugas. Dari part yang pernah dikerjakan, dalam artian seperti ini, satu orang bisa mengemban beberapa tugas selama itu tugas tidak bertumpuk atau tidak saling bertabrakan jadwalnya. Berarti dari jumlah minimal sumber daya manusia yang dapat melakukan berapa peran sekaligus sebanyak 5 orang. Kenapa 5 orang? Nanti bisa dijelaskan dari diagram PERT-nya. Silakan untuk dijelaskan dengan baik ya, dijelaskan dengan baik atau dikerjakan dengan baik. Kemudian selanjutnya
tim project pengembangan sistem masing-masing dibagi dalam tim pelaksana. Dan di sini kita ngebahas lagi terkait dengan yang kemarin sudah dikerjakan. Jadi sebenarnya yang dikerjakan di sini adalah apa yang dikerjakan di tabel kemarin. Ada pembagian pelaksana ya, siapa yang melaksanakan, siapa yang mendukung atau pengawas. Terus selanjutnya adalah total upahnya nanti didapatkan dari tabel Excel yang akan saya kasih selanjutnya. Terus kemudian pembagian pelaksana dalam artian kita melihat jumlah peserta yang pengikutnya seperti apa. Dari situ kita bisa ngelihat dari kebutuhan bahan peralatannya apa, terus kemudian berapa hari effortnya, terus kemudian berapa orang pelaksana. Berarti dalam artian kan kalau misalkan ini ruang pertemuan berarti harus menampung 16 orang selama 3 hari, ya kan gitu ya. Terus kemudian diharuskan ada ATK selama 3 hari untuk 16 orang, ya kan ya gitu. Kemudian lamsam itu berhubungan dengan transportasi dengan dengan konsumsi juga ya. Jadi disatukan angkanya. Lamsam ini akan berhubungan dengan ini selama 3 hari dan 16 orang. Nah, lamsam ini akan dilihat juga. Biasanya lamsam ini diberikan 2 kali kan seperti itu ya, pagi dengan sore berarti nanti akan dikali 2. Nah, bentukannya seperti apa kan nggak mungkin pakai tabel. Kita harus menjabarkan lagi dalam sebuah tabel Excel, makanya nanti kita akan bahas tabel Excel-nya. Setelah itu selanjutnya adalah analisis dan biaya proyek. Nah, ini bagian terakhir di mana biaya-biaya itu dihitung secara keseluruhan. Dari pertama gaji dan upah itu yang pertama, kemudian kebutuhan kegiatan di mana nanti ada konsultasi. Bahasan konsultasi ini adalah dibutuhkan 400 hari ya, di mana nanti kebutuhannya dalam 454 hari dalam artian kebutuhan keseluruhan 454 hari, tapi kita estimasi ada 400 hari yang kita butuhkan sehingga 400 dikali 20 berarti si konsultan itu akan digunakan dengan biaya 20 juta. Ya, terus kemudian pengadaan ruang pertemuan, misalkan ya pertemuan di mana satu ruang pertemuan disewakan selama 454 hari dengan jumlah penyewaan ya selama satu project itu adalah 50 juta. ATK, notebook project, notebook peserta di mana nanti jadi ada keterangan kuantitasnya seperti apa atau keterangannya seperti apa ya. Terus kemudian perekam suara, software dan lain sebagainya. Kalau memang ini dirasa kurang boleh ditambahkan. Oke, setelah mengetahui jumlah biaya, nanti kita akan melakukan yang namanya kalau kita misalkan sudah selesai melakukan pembuatan implementasi project ya. Terus kemudian kita harus ngecek ya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan ketika si sistem itu tetap harus dijalankan. Ya kan gitu ya, ada listrik, kemudian berarti listrik akan berhubungan dengan AC, dengan kebersihan, dengan WC, ya kan deh. Itu adalah biaya pemeliharaan gedung ya. Berarti di sini pemeliharaan sistem dan pemeliharaan sistem dengan pelaksanaan sistem. Di mana pelaksanaan sistem saya estimasi dengan 210 juta. Terus kemudian pemeliharaan sistem saya estimasi 240 juta. Jadi total biaya 450. Ini beban per tahun yang akan ditanggung oleh perusahaan ketika mereka sudah melaksanakan yang namanya implementasi sistem. Udah jadi nih, udah dipakai di kantor. Oke. Jadi per tahun beban daripada penggunaan adalah 450. Terus selanjutnya adalah estimasi biaya penghematan. Misalkan ini estimasinya saya tambahkan menjadi ada 5 ya, di sini ada 5. Pertama kinerja pelayanan konsumen, peningkatan kinerja pelayanan konsumen. Konsumen itu biasanya kalau kita bikin dalam artian kita bikin tadi kan base-nya project web ya. Biasanya kita anggap saja itu kita ada customer yang saling berhubungan. Jadi bahasanya pelayanan konsumen di mana itu mungkin membutuhkan beberapa biaya. Dalam artian per masing-masing konsumen itu akan menghabiskan beberapa biaya dan lain sebagainya dan itu akan dihemat berarti itu kita bisa estimasi sekitar berapa. Ibu masukin di sini 170 juta untuk 1 tahun. Berarti dia menghemat biaya 170 juta untuk 1 tahun. Selanjutnya adalah kinerja operasional. Dalam artian ada biaya-biaya yang
tiba-tiba bukan tiba-tiba muncul, yang memang muncul pada saat sebelum dilaksanakannya implementasi sistem, misalkan listrik, dalam artian misalkan ruangan dan lain sebagainya. Jadi per tahun mereka bisa menghemat, dalam artian biasanya dibutuhkan berapa orang, nah itu beda lagi ya, dibutuhkan berapa orang, berarti kan dibutuhkan berapa alat. Nah, alat itu akan menghabiskan energi juga, ya kan, sumber daya yang lain. Dan ketika mereka misalkan alat itu bisa dihemat ya, dalam artian alat-alat itu tidak diperlukan lagi, dalam artian bisa dialihkan ke bagian-bagian lain ya, berarti itu kan akan membantu ya kan, membantu atau memberikan kelebihan kelebihan atau penghematan. Angka hematnya Ibu taruh di sini estimasinya 120 juta. Berarti kalau sudah 120 juta bisa ditaruh sini ya, per kali satu per tahun, berarti per kali satu berarti 120 peningkatan kinerja manajemen strategis. Dalam artian seperti ini. Kalau dulu tidak ada sistem, berarti kan kita bahasanya melakukan segalanya tuh dengan semi manual misalkan atau semi terkomputerisasi, masih menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan manusia yang sumber daya manusia yang lebih banyak. Nah, ketika kalau misalkan sudah memakai sistem, artinya lebih banyak yang otomatis. Efeknya kemana? Nah, efeknya adalah ketika kita lebih banyak ke otomatis ya kan ya. Jadi bahasannya data itu lebih bisa direkap ke dalam informasi laporan itu lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, tidak perlu lagi dicek-cek lagi atau hanya divalidasi sekali 2 kali. Terus kemudian yang mengerjakan hanya 1 orang. Jika hanya mengerjakan 1 orang atau 2 orang misalkan seperti itu, dibandingkan sebelumnya harus dikerjakan oleh 7 orang, berarti kan itu ada peningkatan kinerja. Dalam artian sudah bisa lebih cepat lagi. Berarti validasinya hanya 2 orang. Berarti waktunya juga lebih sedikit. Apa efek yang terjadi? Ada manajemen yang lebih terbantu. Berarti kalau misalkan laporannya bisa cepat selesai, berarti mereka si bagian atasnya akan lebih cepat lagi mengambil keputusan. Oke. Terus kemudian semakin cepat mengambil keputusan, semakin cepat mengambil program yang lain atau strategi yang lain. Itu artinya mereka bisa mengambil kesempatan-kesempatan lebih cepat, bisa lebih membaca peluang lebih banyak, bisa mendapatkan peluang lebih banyak, bisa dan lain sebagainya ya. Jadi estimasi-estimasi tersebut saya anggap sekitar 100 juta per tahun ya. Terus kemudian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sepenting apa? Kepuasan pelanggan itu biasanya akan berhubungan dengan yang namanya loyalitas mereka untuk berbelanja lagi di tempat Anda. Kalau mereka puas di atas kan pertama peningkatan udah oke tuh kayak gitu karena 170 juta tuh. Terus kemudian kepuasan pelanggan mereka dihitung daripada mereka melakukan promosi secara dengan basic loyalitas mereka. Loyalitas artinya ya kalau kalian suka makan sesuatu misalkan atau suka pakaian di brand sesuatu, biasanya kan mereka akan kalian akan kalian akan mempromosikan ya. Kalian akan kasih tahu bahwa ini enak nih, ini bagus gitu. Ini kainnya bagus, cocok dipakai dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu akan menambahkan ke bawah menambahkan kemungkinan-kemungkinan bahwa orang itu akan berbelanja kembali. Berarti artinya itu akan menambahkan keuntungan atau jumlah pembelian lagi. Atau menambahkan anggota baru atau pelanggan. Bedanya pembeli sama pelanggan atau sorry bukan anggota ya, pembeli. Pembeli sama pelanggan itu kan beda ya. Dalam artian pembeli itu dalam artian customer pada saat itu. Kalau pelanggan berarti mereka pernah melakukan pengalaman-pengalaman pembelian sebelum daripada itu. Dalam artian mereka punya apa ya bahasanya, mereka punya pengalaman beli dan sering beli di situ. Ya, berarti 100 juta untuk kepuasan pelanggan, terus kemudian penghematan sumber daya paling akhir. Penghematan sumber daya itu saya taruh 210. Banyak kan yang bisa dihemat ya, ada listrik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Terus kemudian karena kita sudah dapat penghematan, ini kan hematnya. Kalau kita bagian ini hematnya, bagian ini bebannya, berarti ini plus ini minus ketika aplikasi sudah jadi, ya. Terus kita punya utang yang harus dibayar. Bahasanya gini, kita kan udah investasi nih 847.329 ya bisa dilihat di bawah sini. Nah, terus kemudian pada saat diimplementasikan kita dapat keuntungan per tahun 700 juta dengan biaya per tahun 450. Berarti kan sebenarnya secara kasarnya kita bisa lihat bahwa per tahun kita bisa dapat
keuntungan bersih itu adalah 250. Kita bisa sekarang kita mau lihat kapan ya bisa balik modal. Nah, sekarang kapan nih bisa balik modal nih? Nah, kalau di sini kita bisa lihat, di sini kita harus melakukan yang namanya analisis kelayakan ekonomi di bagian akhir, ada payback period ya, di mana nilai hasilnya itu nanti bisa dilihat di bagian manajemen biaya project ya, ada materi manajemen biaya project, nanti bisa dicoba-coba, bisa pakai Excel atau dengan kalkulator atau dengan tulis manual ya, hitung manual, di mana nanti pembagiannya seperti apa. Kalau pembagiannya tadi dari nilai investasi yang 800-an juta itu dibagi 250 juta, yaitu keuntungan bersih per tahun. Ya, berarti nanti bisa didapatkan angka 3,39 di mana itu nanti dikonversi eh, ke angka tahun ya kan, berarti 3 tahun, terus kemudian 2 bulan, sorry ya bukan hari, terus kemudian 21 hari. Berarti setelah 21 hari atau misalnya kan gini, 3 tahun 2 hari ke hari 22 mereka sudah mulai untung di hari ke-22 setelah setelah semuanya itu balik modal. Paham ya maksud saya ya? Terus kemudian return on investment. Return on investment itu nilai pengembalian daripada investasi, di mana nanti Anda bisa juga menghitung di sini angka yang Anda harus hasilkan harus di atas 0%. Jika 0% berarti kan lumayan gede ya. Berarti semakin besar angkanya mendekati 1 berarti dianggapnya apa? Dianggapnya investasi itu menguntungkan. Jadi kalau hasilnya positif berarti baru kita bisa ngomong ini bisa dilanjutin nih proyeknya. Ngerti ya maksudnya? Jadi setelah melakukan segala segala macam desain, segala macam analisis ya kan ya. Proyek itu belum tentu dilaksanakan. Proyek itu bisa jadi ditunda dulu karena misalkan dianggap belum saatnya gitu ya. Misalkan kalau di kondisi pandemi belum bisa bikin aplikasi-aplikasi tertentu atau belum bisa diimplementasikan aplikasi-aplikasi tertentu, berarti ditunda dulu misalkan seperti itu. Atau secara modal belum ada untuk penempatan terkait dengan biaya investasi terkait dengan sistem informasi karena masih ada biaya-biaya lain yang harus dilaksanakan berarti ditunda dulu atau misalkan diganti. Oh ya, nggak bagus nih ceritanya. Oke, kalau nggak bagus berarti diganti. Diganti apa? Misalkan diganti dengan sistem informasi yang mungkin bentukannya dalam artian bentukannya mungkin berbeda daripada ini. Berarti dirubah atau dimodifikasi bisa sebagian besar. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah atau digagalkan atau dibatalkan. Batalkan karena dianggap tidak balik modal bahasanya. Misalkan kalau return on investment-nya itu di bawah 50% atau berada di dekat nol, berarti kan kapan mau balik ini modalnya gitu kan ya. Atau payback periodnya itu berada di atas angka 5. Angka 5 artinya sebenarnya untuk sistem informasi sendiri 5 tahun adalah angka yang bahasanya apa ya? Bahasa angkanya udah paling bagus lah ya. Kalau di atas 5 tahun berarti lama banget kecuali memang sistem itu dianggap bisa melakukan pekerjaan sampai 10 tahun kemudian. Oke, ngerti ya sampai situ ya? Nah, sekarang kita bahas terkait dengan Excel-nya. Kita bahas Excel sekarang ya, sebentar. Oke, ini Excel-nya. Ini Excel-nya bisa dilihat ya terkait dengan jadwal yang kemarin kalian kerjakan. Di mana kalau di sini, di bagian tim, itu saya project manajernya saya kasih inisialisasi PM, sistem analisnya kan ada 4, berarti sistem analis 1, 2, 3, dan 4. Programmer ada 4, PR1, PR2, PR3, PR4, testernya ada 3, TS1, dan seterusnya. Jadi seluruhnya ada 16, di mana nanti kalau di part, saya bisa ngasih karena pembagian paling besar jaringan percabangannya adalah 5 paling banyak, berarti itu adalah 5. Bisa dicek sendiri. Tolong dikerjakan dengan baik karena karena part ini kita sudah mulai dari sebelum UTS ya. Selanjutnya sampai di sini saya minta untuk mengerjakan part dan menginput data berapa angka yang seharusnya masuk di sini. Berapa jumlah partnya, terus kemudian berapa tahun, berapa bulan. Oke. Terus kemudian tim kerja. Nah, ini rumusnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Belum kelihatan? Oke, udah kelihatan ini. Oke.
di rumusnya, terus kemudian di rumusnya di sini kalian harus mengerjakan. Nah, ini kan sudah masuk pelaksana, sudah masuk pendukung. Sekarang kita mau cek, kan sudah dikasih inisialisasi ya. Sekarang tinggal dimasukin aja, dimasukin satu-satu. Karena kan satu-satu nih, PM, SA1, kita mau lihat ketika dia melakukan pelaksanaan berapa banyak hari beban kerjanya. Jadi apa namanya, rumusnya seperti ini. Pakai search sama pakai if. Search ini akan menarik data dari mencocokkan antara ini ya H2 akan dicari di H1 di F5. Ini kan F ya. Ini F5. H2 ini yaitu H2 yaitu PM, kata PM atau PM ini akan dicari di F5 ya kan ya. Dimana jika dia dimulai dari digit pertama, dari 1. Ya. Kalau dia ketemu berarti dia akan ngasih angka berapa. Oke, angka posisi pertama diketemukannya. Oke, angka posisi pertama ketemukannya. Nah, di sini saya pakai search untuk mencari ada nggak nih PM di dalam sini. Jika memang ada, pasti dia menghasilkan posisi. Misalkan 1. Berarti jika memang dia ada, berarti dia akan menghasilkan kan? Berarti di if-nya ini, jika hasil pencariannya lebih dari 1 atau ketemu, berarti tarik angka dari D5. Tarik isi dari D5 dipindahkan ke dalam sini. Berarti makanya dia langsung keluar di 3 sini. Oke. Terus kemudian nanti bisa langsung ditarik-tarik. Jadi nanti kenapa ini ada dolar-dolar nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Ditarik ke kanan dan semuanya sudah bisa semua. Kenapa Ibu nggak pakai ini untuk perhitungan? Karena memang ada value. Value ini adalah yang tidak ketemu karena memang tidak ada di sebelah sini. Ya, DC1 tidak ada di sebelah sini, makanya di sebelah sini, makanya dia tidak bernilai value atau kosong atau tidak dikenal ya. Terus kemudian Ibu kopas. Kopasnya nanti misalkan seperti ini. Ibu kopas sebagian ya. Kopas, Ibu kopas, terus kemudian Ibu paste. Nah, pastenya itu harus menggunakan yang 1, 2, 3. 1, 2, 3, baru nanti 1, 2, 3 ini akan dipakai dengan find and replace, di mana value itu dihilangkan. Ya, pagar, value, tanda seru itu dihilangkan semua. Berarti tertinggallah sisa-sisa daripada nilainya yang ada. Dari situ kita bisa melihat beban-bebannya masing-masing. Sebagai pelaksana, dia bebannya berapa ya, tiap-tiap masing-masing PMSA1 dan lain sebagainya. Terus kemudian sebagai pekerja pengawas atau pendukung, mereka bebannya berapa. Dari situ kita bisa masukkan yang namanya gaji dan upah. Dari sini kita bisa tarik datanya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ya di atas ya. Dari ini ya, ini menarik data F3. F3 berarti yang ini. Saya input data upahnya berapa per hari. Per hari itu dia diupah 20.000. Sedangkan bebannya 3 hari, berarti dikalikan. Ya, dikalikan. Ditarik dari beban kerja H5. Oke, jadi hanya yang terisi yang dikalikan. Ngerti nggak? Beban kerja itu narik ke sebelah sini. Ya, beban kerja H5 sini. Yang ini. Oke. Jadi ketarik ke situ. Jadi nanti bisa dilihat oh ternyata dalam bagian pelaksana si PM akan mendapatkan gaji 5.525.000 ya. 5.525.000. Agak kecil ya PM ya, karena memang dia bukan pelaksana sebenarnya, karena dia biasanya pengawas, perencana pengawas yang monitoring dan evaluasi. Jadi ketika masuk ke bagian sini, pengawas ya atau pendukung, dia nilainya malah lebih banyak, 23 juta. Yes, seperti itu. Oke. Jadi nanti bisa dimasukin upah totalnya, di mana nanti kita bisa tambahkan dari bagian pelaksana sama pengawas ya, di mana nanti angkanya kelihatan, jadi semua upah kelihatan di sini. Oke. Terus kemudian kebutuhan sama seperti ini kita sudah lihat ya kebutuhannya apa aja. Kebutuhan apa aja nanti kita bisa samain lagi. Sama persis sama seperti ini. Search dan lain sebagainya di mana kalau udah ketemu nanti kita tinggal di copy. Ya, tinggal di copy. Nah, di bagian sini nih yang agak-agak rancu. Dalam artian seperti ini. Kita bisa lihat ya. Untuk ruang pertemuan kebutuhannya seperti apa? Apakah per hari? Enggak kan sebenarnya.
dia kebutuhannya mungkin dipakainya memang per hari, tetapi kita nyewa atau misalkan belinya itu penggunaannya per tahun. Jadi hitungannya per tahun atau per bulan. Nanti pemeliharaannya per bulan, untuk penyewaannya misalkan ya untuk per tahun. ATK saya gunakan ATK bahasanya. Jadi supaya kita tidak pakai perintilan A, B, C, D, E dari kertas, pulpen dan sebagainya, saya sebut ATK per paket. Misalnya dalam artian satu paket berarti ada 12 pulpen, 12 pensil, ada dan lain sebagainya, ada kertas juga ya, tergantung misalnya kan satu rim dan atau satu pak misalkan satu kotak ya dan lain sebagainya. Angka yang saya masukkan adalah nanti bisa dilihat di bagian biaya ya. Di bagian biaya bisa dilihat untuk ATK sendiri saya masukkan 5 juta untuk satu paketnya. Oke. Jadi kebutuhannya sebenarnya 1000 hari karena banyak yang menggunakan ATK bukan 454 hari karena banyak bagian-bagian. Jadi bahasannya seperti ini. Ketika dokumentator itu melaksanakan menggunakan ATK, si sistem analis juga menggunakan ATK. Makanya harinya jadi bengkak seperti ini. Karena dalam satu waktu itu ATK itu dibutuhkan berkali-kali. Jadi kita beli 5 paket saja di mana harganya itu 5 juta untuk satu paket berarti 25 juta. Jadi mulai kelihatan ya itu ATK. Kemudian lamsam. Lamsam itu kan artinya makan dan transportasi. Transportasi kalau misalnya makan itu saya hitung berarti mereka melakukan makan selama 454 hari karena kan maksimal harinya ya dari jalur kritis itu seperti itu, terus dikalikan 2 karena kemungkinan besar bisa jadi mereka makan pagi itu adalah snack, kemudian makan siang atau mereka makan siang dulu baru makan snack misalkan kalau misalnya kegiatannya sampai malam. Notebook project team bisa dilihat nanti bentukannya seperti apa. Siapa aja sih yang butuh notebook gitu. Misalkan butuhnya 5 gitu ya, termasuk programmer. Karena programmer ada 4, sistem analis ada 4, berarti ada apakah kemungkinan dia butuhnya 9. Kalau ada 9 berarti dikalikan berapa kebutuhannya. Terus kemudian selanjutnya notebook peserta. Kalau di sini tidak disebutkan karena karena ditanggung jawabkan oleh si siapa namanya si perusahaan yang melakukan training, oke? Terus kemudian perekam suara dibutuhkan ketika kegiatan dokumentasi, ya, dokumentasi dan kegiatan dokumentasi dan kegiatan analis atau wawancara, ya. Terus kemudian kegiatan dokumentasi, terus kemudian transportasi, ya. Ini transportasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang harus melakukan perjalanan-perjalanan penting dan lain sebagainya. Terus kemudian kebutuhan antivirus, kemudian hard disk eksternal, ya, untuk penyimpanan dokumentasi, kamera, foto dan video, ya, untuk keperluan dokumentasi dan wawancara juga, proyektor, ya, proyektor untuk pertemuan, ya, dalam artian rapat, meeting dan rapat atau meeting atau persiapan kegiatan, ya. Terus kemudian ruang pertemuan, ya, ruang pertemuannya butuh satu berarti ruang pertemuannya kan kalau kita bisa bahas berarti dia butuhnya satu aja sebenarnya ruang pertemuan. Ini ada ruang pertemuan 1, ada ruang pertemuan 2 nih ceritanya. Ruang pertemuan mungkin bahasannya yang di sini pengadaan ya. Jadi bentukannya ya. Ini pelaksanaan ketika sudah dilaksanaan, ini pengadaan barang. Ketika belum ada barang berarti berapa barang yang harus diadakan. Oke, sampai situ ya. Berarti di sini karena di pengadaan transportasi kan perjalanan ya. Jadi sama lamsam juga perjalanan ya. Jadi lamsam juga pelaksanaannya ini belum diadakan. Jadi bisa dilaksanakan di sini, bisa dilihat itu. Nah, dari sini sebenarnya Ibu menekankan, sorry ya agak nggak terlalu fokus soalnya di ruangan juga masih ada orang lain. Terus kemudian bentukannya adalah tidak boleh sama dengan apa yang diberikan oleh Ibu. Ya, baik beban kerjanya, ya, baik dengan biayanya juga tidak boleh sama. Jika biayanya sudah tidak sama, keuntungannya juga sebaiknya tidak perlu sama ya. Dibedakan saja, dianggapnya seperti apa. Atau mau ditambahkan terkait dengan
terkait dengan kegiatannya tadi, penghematan sama penghematan dengan biaya beban kinerjanya itu dibedakan juga. Berarti kalau sudah dibedakan, berarti angka yang dihasilkan dari payback period dengan return on investment akan berbeda. Oke, Ibu maunya seperti itu, harus berbeda. Jika sama berarti nilainya 30, Ibu akan beri 30 saja karena dianggap tidak mengerjakan sama sekali, ya. Terus kemudian jangan dilupakan juga terkait dengan terkait dengan nama perusahaan dan logo itu juga tetap harus dimasukkan. Ya bahasanya kita kasih 1 banding paket ya, nggak bisa kita harus jelasin tiba-tiba langsung jelasin biaya-biaya kan nggak mungkin ya, berarti harus dijelaskan dari awal. Oke, berarti selesai sudah ya. Saya akhiri hari ini, tolong diselesaikan. Kita ujian itu tanggal 20. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.